Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 145, ayat 1-18, yang berbunyi demikian. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu, untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu, untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu, dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu, mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan. Saudaraku, Allah Bapa kita, bukanlah Allah yang jauh bagaikan bintang di langit. Ia adalah pribadi yang sangat dekat dengan kita. Ia selalu ada beserta kita, setiap saat dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 27, yang berbunyi demikian. Allah melakukan itu, supaya mereka mencari Dia. Mudah-mudahan mereka bertemu dengan Dia, pada waktu mereka mencari-carinya. Tetapi sebenarnya, Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Saudaraku, mungkin saat ini Anda merasa bahwa Allah berada sangat jauh dari hidup Anda, sejauh timur dari barat. Tetapi ketahuilah, bahwa apa yang Anda rasakan, berbeda dengan kenyataan yang ada. Yang benar, adalah, Allah ada, dan beserta dengan Anda dan saya saat ini. Inilah pribadi Allah Bapa kita, yang sangat mengasihi, dan ingin selalu dekat dengan kita. Ia selalu ada untuk kita.
Tidak seperti kebanyakan para ayah masa kini, yang tidak memiliki cukup waktu, dan terlalu sibuk untuk menghabiskan waktunya dengan anak-anak mereka, tetapi Allah Bapa kita selalu ada, dan menyediakan waktunya untuk kita. Itulah salah satu wujud kasih-Nya kepada kita anak-anak-Nya. Seperti ayat bacaan kita tadi, dalam kitab Mazmur, kita dapat percaya dan yakin, bahwa setiap kali kita berseru memanggil nama-Nya, Ia selalu ada. Ia menaruh perhatian kepada kita, lebih daripada kita memperhatikan diri kita sendiri. Kenyataannya, kitalah yang seringkali terlalu sibuk untuk bersekutu dengannya. Namun demikian, tetap saja Ia tidak pernah terlalu sibuk untuk kita. Ia selalu ada untuk kita. Ia bersukacita ketika memenuhi kebutuhan kita. Ketika Ia memenuhi kebutuhan kita anak-anak-Nya, Ia tidak melakukannya dengan bersungut-sungut, tetapi Ia melakukannya dengan penuh kasih dan sukacita. Tanamkan kebenaran ini dalam hati kita, bahwa Allah Bapa sangat bersuka hati ketika Ia memberikan pemberian terbaik-Nya untuk kita. Dalam kitab Injil Matius pasal 7, ayat 11, berkata demikian. Jadi, jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, sebagian dari kita mungkin akan mengalami masa sukar, atau menghadapi sesuatu yang berat di masa depan, namun, ketahuilah, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Ia sangat dekat dengan kita, dan peduli terhadap semua luka hati, dan kesedihan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 34, ayat 19, berkata demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi, mulai hari ini, mantapkan hati, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, seberat apapun itu, Allah selalu beserta kita. Ia dekat dengan kita, Ia mengerti, Ia peduli dengan apa yang sedang kita alami. Berpaling kepadanya, berserah dan percaya, karena Ia senantiasa menanti kita, untuk membebaskan kita, serta memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam kitab Mazmur pasal 62, ayat 6-8, berbunyi demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, Ialah Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku,
yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.